Di openingnya gimana? Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai masih roll. Gimana? Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memberikan materi mengenai saya. Masa langsung gitu? Oh iya, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memberikan materi mengenai statistika regresi. Pertama-tama, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Wahid Hidayat, dan juga teman-teman saya ada Eka Pramuditya, ada Amirul Mustaqim, Nuriski Arum Jatmiko yang kebetulan masih berhalangan hadir untuk Zoom kali ini, dan juga ada Dela Ejita dan Sanita Ayu Riantika. Untuk yang pertama-tama yaitu definisi dari statistika regresi. Regresi merupakan suatu teknik analisis statistik yang bertujuan untuk memperhitungkan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel yang berbeda. Metode tersebut juga digunakan sebagai proyeksi dari kumpulan data kuantitatif. Regresi adalah metode yang dipakai untuk mengukur hubungan antara variabel kunci atau independen variabel terhadap suatu prediksi masa depan atau dependent variable. Regresi juga dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependent berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Untuk slide selanjutnya mungkin bisa dilanjut. Baik, untuk yang selanjutnya ada fungsi regresi. Yang pertama, menghindari kekeliruan. Metode regresi membantu memperbaiki kekeliruan yang mungkin terjadi. Contohnya, ketika sedang berpikir bahwa memperpanjang waktu penjualan mampu meningkatkan keuntungan. Akan tetapi, setelah menghitung regresi, keputusan tersebut nyatanya malah merugikan bisnis. Kemudian yang kedua, ada mengoptimalkan efisiensi operasional. Misalkan, menghitung regresi guna mengetahui dampak suhu kulkas terhadap suatu makanan, seperti jangka waktu penyimpanannya. Dengan begitu, tidak perlu mengasumsikan hasil tanpa data real. Kemudian yang ketiga, ada memprediksi masa depan. Salah satu fungsi dan manfaat dari metode regresi adalah memprediksi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan, termasuk memproyeksikan peluang serta risiko. Misalnya, ketika ingin memperkirakan jumlah produk yang akan habis terjual, hasilnya bisa dicari menggunakan metode regresi. Kemudian terakhir ada memberikan pengetahuan baru. Biasanya, para pembisnis sering mengumpulkan data-data mengenai konsumennya. Dengan analisis regresi, dapat membantu untuk mengetahui informasi terkait lonjakan maupun penurunan penjualan dalam kurun waktu tertentu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Eka Pramuditya. Terima kasih kepada moderator. Untuk slide selanjutnya adalah regresi linear. Regresi linear adalah teknik statistika yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara satu variabel atau variabel dependen dengan satu atau lebih variabel lainnya atau variabel independen. Kemudian, persamaan regresi linear memiliki bentuk Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, A adalah intercept, dan B adalah slope.
Contoh dari regresi linier berikut ini adalah contoh dari data yang digunakan untuk melakukan regresi linier. Dari data tersebut diperoleh persamaan regresi linier Y sama dengan 2X. Persamaan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X yang diketahui, seperti tabel berikut. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Dela Ejita. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Regresi nonlinier. Regresi nonlinier adalah teknik statistika yang digunakan untuk memodelkan hubungan nonlinier antara satu variabel independen, dengan satu atau lebih variabel lainnya atau variabel independen. Regresi nonlinier dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Regresi nonlinier dapat menggunakan persamaan matematika yang lebih kompleks daripada persamaan regresi linier. Contoh dari regresi nonlinier. Berikut ini adalah contoh data yang digunakan untuk melakukan regresi nonlinier. Dari data tersebut, diperoleh persamaan regresi nonlinier Y sama dengan 2 pangkat X. Persamaan tersebut merupakan persamaan eksponensial yang digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X yang diketahui. Ini adalah tabel yang bisa kita lihat mengenai contoh regresi nonlinier. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dela Ejita. Untuk penjelasan selanjutnya mungkin dari Mas Irul bisa memberikan contoh analisis dan juga kesimpulannya. Regresi sederhana. Analisis regresi mensyaratkan bahwa variabel X bersifat tetap, sementara Y bersifat acak atau random. Artinya, satu nilai variabel X independen akan memproyeksikan variabel Y, sehingga terdapat kemungkinan banyak variabel Y yang dependen. Contohnya ketika pendapatan X Anda sebesar 1 juta rupiah, maka pengeluarannya mungkin saja sebanyak 400.000, 500.000, 600.000, dan seterusnya. Next slide. Jadi, kesimpulannya adalah, regresi adalah teknik statistika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Terdapat dua jenis regresi, yaitu regresi linear dan regresi non-linear. Regresi linear digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen, sedangkan regresi non-linear digunakan untuk memodelkan hubungan non-linear antara keduanya. Dalam melakukan analisis regresi, penting untuk mengevaluasi kecocokan model dengan data yang dianalisis menggunakan koefisien determinasi. Regresi merupakan teknik penting dalam analisis statistika karena dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Irul yang telah memberikan penjelasan contoh dan kesimpulannya. Jadi regresi di sini adalah teknik statistika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Mungkin untuk presentasi kali ini cukup sekian. Dari teman-teman bisa saya goodbye dulu dong. Foto bareng. Dadah. Dadah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.